Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karyawan PT Pundi Kencana, selamat datang dalam materi training Pest Control Awareness. Apa sih pest control? Pest control dapat diartikan sebagai pengendalian hama. Kenapa hama harus dikendalikan? Yang pertama, merusak kualitas. Yang kedua, mengurangi kuantitas. Dan yang ketiga, mengkontaminasi produk. Berikut ini adalah bukti bahwa hama dapat merusak biji gandum. Oklahoma State University melakukan percobaan menggunakan hama Rhizoperta dominica sebanyak 100 ekor yang disimpan selama 7 hari pada suhu 30 derajat Celcius. Setelah 7 hari, seluruh Rhizoperta dominica diambil seluruhnya. Di sini belum terlihat kerusakan biji gandum. Namun, setelah 28 hari mulai terlihat kerusakan biji gandum karena telur-telur dari Rhizoperta dominica tersebut sudah menetas. Kemudian 56 hari, 76 hari, 106 hari, 128 hari, kerusakan biji gandum semakin meningkat. KSU Pilot Flour Mill melakukan pengamatan mengenai kecepatan penyebaran hama pada periode 15 Juni hingga 12 Oktober 2002, di mana 439 sampel, 53,8% diantaranya sudah terinfeksi serangga. Setelah 8 minggu, terjadi peningkatan menjadi 80,1%. Apa sih yang kita kendalikan? Yang kita kendalikan adalah hama gudang, yaitu serangga hama yang umumnya menyerang produk-produk komoditi pertanian dan atau hasil olahannya yang disimpan di dalam gudang. Secara umum, hama gudang merusak pada stadia larva dan imago. Serangga hama gudang umumnya adalah kumbang atau beetle dari bangsa Coleoptera dan ngengat atau moth dari bangsa Lepidoptera. Serangga hama gudang menjalani seluruh stadia kehidupannya, dari telur, larva, pupa, dan imago di dalam gudang atau tempat penyimpanan. Berikut ini adalah hama-hama yang ada di PT Pundi Kencana. Untuk di area ground handling, yang pertama ada Oryzebylus, Rhizoperta dominica, Tribolium castaneum, Cadracautela, Cryptolestes, Albitobius, dan Cytopilus. Untuk di area produksi terdapat Cytopilus, Rhizoperta dominica, Albitobius, Tribolium, Cadracautela, dan Lasioderma. Untuk di gudang polar terdapat Cadracautela, Tribolium, Cryptolestes, Zooxyd, dan Lasioderma. Untuk di area finisku terdapat hama Albitobius, Cadracautela, Lasioderma, dan Tribolium. Penggolongan hama didasarkan pada kemampuan hama dalam mengonsumsi makanannya terbagi menjadi dua. Yang pertama, hama primer, yaitu hama yang mampu merusak produk atau bahan pangan yang masih utuh. Contohnya, Rhizoperta dominica, Cytopilus siamais. Yang kedua, hama sekunder, yaitu hama yang mampu menyerang produk atau bahan pangan yang sebelumnya telah rusak oleh hama primer maupun oleh sebab lainnya, seperti retak dalam proses penyimpanan. Contoh, Tribolium castaneum dan Cadracautela. Seperti yang sudah kita ketahui, hama gudang terbagi menjadi dua, yaitu hama primer dan hama sekunder. Namun, pada retak dan celah di lantai ataupun di area blind spot lainnya dapat muncul Albitobius yang hidup dari sisa tepung yang sudah mulai rusak atau terfermentasi. Kehadiran hama ini dapat menjadi petunjuk bahwa terdapat spot yang tidak terbersihkan dalam waktu yang cukup lama. Cytopilus dari bangsa Coleoptera adalah serangga penyimpanan yang paling penting dan banyak menimbulkan kerusakan pada bahan pangan yang disimpan di dunia. Serangga ini dapat menyerang biji-bijian yang masih utuh atau internal feeder, beras, gandum, jagung, sorghum, dan lain-lain. Aktivitas makan pada fase larva di dalam butir biji-bijian menyebabkan adanya lubang besar pada endosperm. Serangan Cytopilus dalam jumlah besar
dapat menimbulkan panas dan meningkatkan kadar air sehingga merangsang pertumbuhan cendawan. Lama perkembangan serangga ini dari telur hingga dewasa pada kondisi optimum yakni suhu 27 derajat Celcius dan kelembaban 70% adalah 31-37 hari pada komoditas jagung. Tribolium castaneum dari bangsa Coleoptera. Serangga ini merupakan hama yang paling banyak ditemukan di gudang penyimpanan biji-bijian serealia, khususnya pada produk olahan seperti tepung dan beras giling. Bahan pangan yang terserang berat biasanya tercemar oleh benzokinon, ekskresi dari Tribolium castaneum, sehingga tidak layak untuk dikonsumsi. Lama perkembangan serangga ini sangat bervariasi, antara lain bergantung pada suhu, kelembaban, dan jenis makanan. Pada kondisi optimum, yakni suhu 35 derajat Celcius dan kelembaban 75%, lama perkembangan dari telur hingga dewasa mencapai 20 hari. Cadracautela dari bangsa Lepidoptera termasuk hama penting pada tepung serealia dan produk serealia. Selain itu juga dapat menyerang kacang tanah, gandum, kakao, beras, dedak, dan rempah-rempah. Pada kondisi optimum, yaitu suhu 32,5 derajat Celcius dan kelembaban 70%, lama perkembangan Cadracautela dari telur hingga dewasa adalah 22 hari. Larva Cadracautela membuat silk webbing dengan zat sutra yang dihasilkannya. Tepung diikat menjadi semacam rumah baginya, sehingga tepung tersebut menggumpal. Komponen penunjang kehidupan hama terbagi menjadi 3. Yang pertama, makanan. PT Pundi Kencana merupakan perusahaan pengolahan tepung terigu yang berbahan baku biji gandum. Biji gandum ataupun tepung terigu merupakan makanan bagi hama gudang. Yang kedua, air. Konten air di dalam tepung terigu sebanyak 14% merupakan optimum untuk perkembangbiakan hama. Yang ketiga, tempat. Iklim di Indonesia sesuai dengan perkembangbiakan hama gudang. Selain itu, penataan barang yang tidak sesuai dengan GMP seringkali menyebabkan terciptanya ruang mikro atau adanya celah-celah yang cukup bagi hama untuk berkembang biak. Apa sih metode yang digunakan untuk pengendalian hama gudang? Metode yang digunakan yaitu pengendalian hama terpadu. Adalah merupakan suatu metode pengendalian hama yang menggabungkan berbagai metode pengendalian dengan prioritas pada penggunaan non-kimia seperti tindakan pencegahan atau preventif, eksklusi, dan sanitasi. Pestisida merupakan alternatif pilihan terakhir yang digunakan secara bijaksana dengan memilih dan menggunakan produk-produk yang aman bagi manusia. Tindakan pencegahan atau preventif bertujuan mencegah hama dari luar masuk ke dalam pabrik. Contohnya, fumigasi di palka kapal, pemeriksaan barang masuk, proofing gedung, meliputi insect net, plastik atau air curtain, ventilasi wear mesh. Tindakan pembatasan atau eksklusi bertujuan mengeliminasi faktor penunjang kehidupan hama dalam gedung dengan cara melakukan cleaning lantai, dinding, atap, bagian luar dan dalam mesin produksi termasuk motor-motor, silo bahan baku, silo produk jadi, palet, box tanker, semua bagian penunjang seperti panel listrik, kabel tray, dan lain-lain. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan pembersihan yaitu adanya area blind spot atau dead spot, meliputi supporter atau kaki-kaki, signboard, bagian bawah dan belakang lemari, sirip-sirip bagian luar motor, dan kabel tray. Mereduksi penggunaan pestisida konvensional bertujuan untuk mereduksi resiko kontaminasi pestisida ke dalam produk akhir dengan cara vacuum cleaner, spray IGR atau insect growth regulator, fumigasi, dan aplikasi debu diatom. Ada beberapa parameter dalam pengendalian hama. Yang pertama,
kontaminasi fisik dan biologis, meliputi general pest, nyamuk, lalat, kecoa, semut, tikus, dan lain-lain, miscellaneous pest, burung, kelawar, dan lain-lain, stored product pest, beetle, weevil, dan moth, serta adanya customer complaint yang disebabkan karena ekspektasi customer yang semakin meningkat, semakin meluas, yang dibuktikan dengan adanya skema pemeriksaan barang masuk di customer, skema audit supplier, baik di finished good maupun by product. Kemudian adanya pemenuhan standar, contoh FSSC 22000 di dalam ISO TS 2002002-1. Di sini mencantumkan pest control di dalam klausulnya. Dengan demikian, kegiatan pest control memerlukan support untuk mengeliminasi faktor penunjang kehidupan hama, melakukan preventif, monitoring, pengelolaan barang di gudang, dan lain-lain. Salah satu aspek yang sangat penting lainnya yaitu edukasi, baik terhadap customer maupun karyawan PT Pundi Kencana. Dalam training ini dapat disimpulkan aspek moral dalam pengendalian hama yaitu: yang pertama, pest control sebagai aspek maintenance. Yang kedua, selalu melakukan perbaikan yang berkesinambungan. Yang ketiga, semua lini terlibat sesuai peran dan fungsinya masing-masing. Dan yang keempat, memberi dan menerima informasi serta merespon dengan sesuai. Untuk itu, perlunya komitmen dan kesadaran seluruh karyawan PT Pundi Kencana dalam melaksanakan pengendalian hama. Demikian materi training pest control awareness ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.